Om Swastiastu. Selamat datang di channel Penanti Kalki oleh Nyoman Rio Kumbara, SPDH. Sebagai umat Hindu, tentu kalian sudah tahu serada kita yang kelima, yaitu moksa. Moksartam Jagadhita Yaca Iti Dharma adalah tujuan hidup untuk mencapai kesejahteraan di dunia ini maupun di akhirat. Tentu kalian tidak akan pernah lupa untuk melaksanakan puja Trisandya, bukan? Ya, ini adalah salah satu cara umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada Hyang Widiwasa. Dalam agama Hindu, cara untuk menghubungkan diri dengan Hyang Widiwasa ini merupakan jalan untuk menuju Tuhan yang disebut sebagai marga. Jalan atau marga untuk menuju Hyang Widiwasa ini tidak hanya satu. Banyak jalan yang ditawarkan kepada umat Hindu untuk dapat menuju Tuhannya. Dalam ajaran Hindu, beragam jalan atau marga tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 yang disebut sebagai catur marga. Catur marga atau catur marga yoga adalah gabungan kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu kata catur berarti 4 dan marga artinya jalan atau cara. Kata yoga yang mengikuti kata catur marga dapat dikaitkan sebagai penyatuan. Catur marga dapat dikaitkan atau diartikan sebagai 4 jalan atau cara sebagai ungkapan persembahan yang dilakukan oleh umat Hindu untuk dapat mendekatkan diri kepada Hyang Widiwasa. Ajaran yang disebut juga catur marga yoga ini dapat didefinisikan sebagai jalan penyatuan menuju Hyang Widiwasa. Catur marga yoga terdiri dari Bhakti marga, Karma marga, Jnana marga, dan Yoga marga. Bhakti marga adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Hyang Widiwasa melalui penyembahan ataupun penghormatan yang dilandasi oleh srada atau keyakinan, ketaatan, cinta, dan pengabdian yang tulus. Karma marga adalah cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Hyang Widiwasa dengan usaha atau perbuatan yang baik berdasarkan dharma. Selanjutnya, Jnana marga adalah pengetahuan yang berkaitan dengan studi filsafat, ketuhanan, ataupun ajaran-ajaran spiritual untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah Yoga marga. Dapat diartikan sebagai cara atau jalan untuk mendekatkan diri dengan Hyang Widiwasa melalui aktivitas dan latihan secara fisik dan mental agar terjaga keseimbangan jasmani dan rohani hingga mencapai penyatuan dengannya. Penerapan ajaran catur marga. 1. Penerapan Bhakti marga. Bhakti marga dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melaksanakan puja Trisandya secara rutin setiap hari, melaksanakan segala bentuk yatnya ataupun upacara, baik dalam bentuk dewa, resi, pitra, maupun manusia yatnya yang dilandasi oleh ajaran Trirena. Selanjutnya, menjaga dan melestarikan hasil kebudayaan daerah dan nasional sebagai warisan peninggalan leluhur yang harus dihormati. Selanjutnya, berbakti kepada para pahlawan pejuang bangsa yang telah gugur demi memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Ini juga selaras dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang kedua, penerapan karma marga. Karma marga dapat dilaksanakan melalui beberapa cara, seperti melaksanakan segala bentuk subha karma atau perbuatan-perbuatan baik, dan menjauhi asubha karma atau perbuatan yang tidak baik.
secara tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih. Melakukan upaya-upaya untuk kebaikan bersama atas dasar cinta dan kemanusiaan yang bersifat universal. Hal ini juga selaras dengan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara yang selanjutnya adalah menghargai dan menghormati sesama manusia tanpa memandang status sosial, ras, suku, bangsa, agama, dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan masyarakat, tidak mementingkan kepentingan pribadi, serta tidak melakukan kegiatan yang bisa merugikan orang lain dan masyarakat luas, seperti melakukan korupsi, mengkonsumsi narkoba, melakukan vandalisme, yaitu pengerusakan atau penghancuran, dan menyebarkan berita bohong, dan lain-lain. Selanjutnya, penerapan jenana marga. Jenana marga dapat diterapkan dengan melakukan beberapa kegiatan, yaitu mempelajari dan mengembangkan para dan apara widya atau ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai implementasi pembelajaran Weda dalam hidup untuk mencapai tujuan hidup manusia. Belajar dan mengamalkan sastra dan susastra Weda dalam bentuk pelestarian aksara, wiyakarana, canda, dan kitab suci Weda baik secara tradisional, konvensional, maupun digital yang berguna untuk pencerahan umat. Selanjutnya adalah menyebarluaskan isi dan ajaran Weda dalam berbagai bentuk kegiatan seperti Dharma Wacana, Dharma Tula, Dharma Gita, dan lain-lain baik secara tradisional, konvensional, maupun secara digital. Cara selanjutnya adalah mempraktikkan pengetahuan suci dalam kitab suci Weda sebagai jalan untuk menuju kebebasan dan membebaskan diri dari belenggu awidya atau kebodohan. Selanjutnya adalah penerapan yoga marga. Yoga marga dapat diterapkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, seperti mempraktikkan kegiatan Surya Namaskara setiap hari untuk meningkatkan imunitas dan kebugaran tubuh, mengikuti latihan-latihan dan praktik yoga asanas, baik yang diselenggarakan di sekolah, melalui perguruan yoga, pengurus pura, dan lain-lain. Mempraktikkan samadhi atau meditasi secara rutin setiap pagi pada saat Brahma Muhurta sebelum mengawali pembelajaran di sekolah, sore hari, ataupun malam hari sebelum tidur. Dan cara selanjutnya adalah mengikuti latihan membangkitkan cakra dengan bimbingan guru kerohanian yang sudah berpengalaman dan berdedikasi. Dalam penerapan catur marga juga terdapat manfaat dari apa yang kita laksanakan. Manfaat dari pelaksanaan catur marga yoga itu antara lain: yang pertama, pelaksanaan bakti marga memberikan manfaat kepada bhakta yang melaksanakannya. Manfaat yang diterima ini tidak hanya secara spiritual, tetapi juga moral. Dengan melaksanakan bakti marga secara rutin, ketaatan yang dibangun akan menjadi kebiasaan baik dan tepat untuk dapat memengaruhi kehidupan pada masa yang akan datang. Itulah penjelasan terkait dengan catur marga yoga. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.